Halo teman-teman, mari kita lanjutkan kembali pembahasan isi buku ASN juga bisa Agile. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memaksimalkan manfaat penerapan Agile di pemerintahan. Topik ini dapat teman-teman baca di halaman 21 di dalam buku ASN juga bisa Agile. Dalam video sebelumnya, kita sempat membahas atau membandingkan antara cara kerja Agile dengan cara kerja Waterfall. Di dalam cara kerja Agile, pembahasannya menyentuh apa yang kita kenal dengan manifesto Agile. Tidak hanya manifesto, kita juga membahas prinsip-prinsip yang ada di belakang manifesto tersebut. Manifesto Agile memperlihatkan beberapa karakteristik cara kerja Agile. Walau bagaimanapun, cara kerja Agile tidak serupa dengan cara kerja Waterfall. Jadi kita harus bisa melihat apa saja karakteristik cara kerja Agile itu. Kita perlu memperhatikan karakteristiknya sebelum kita bisa memaksimalkan penerapannya. Kita akan bahas satu persatu karakteristiknya secara singkat saja. Yang pertama, kita sama-sama tahu bahwa Agile itu menekankan pada interaksi. Interaksi dan komunikasi antara orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan. Orang-orang yang terlibat dalam pengembangan produk, apapun itu produknya. Agile juga menekankan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan pengguna produknya. Semua itu dilakukan dengan tujuan memaksimalkan nilai tambah produk yang dibuat. Dengan kolaborasi, diharapkan tim pengembang dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Dengan interaksi dan komunikasi di dalam tim, diharapkan pekerjaan dari setiap anggota tim dapat diselaraskan menjadi produk yang bernilai. Tentu saja semua itu dilakukan dengan sikap siap berubah. Jadi kalau kita memiliki sebuah rencana, dan rencana ini terus berjalan maju, lalu pada sebuah titik kita harus mengambil perubahan karena misalkan ada kebutuhan pengguna yang berubah, ada kondisi eksternal yang berubah, maka kita harus ganti arah. Kalau nanti kita menemukan lagi sebuah titik di mana kita harus berganti arah, maka kita pun juga harus siap berubah. Sampai akhirnya kita menemukan bentuk produk yang memang dibutuhkan oleh pengguna. Semua karakteristik itu membuat Agile memiliki cara kerja yang unik, cara kerja tersendiri. Ciri khasnya ada dua, yaitu yang pertama sifatnya adalah berulang atau biasa dikenal dengan istilah iteratif. Iteratif ini dibutuhkan untuk kolaborasi, interaksi, komunikasi, menyesuaikan kembali apa yang sudah dibuat, apakah masih selaras dengan tujuan atau tidak, apakah ada kondisi eksternal atau perubahan-perubahan yang perlu diakomodir. Pengulangan ini yang perlu dilakukan. Nah, pengulangan ini atau sifat iteratif ini tidak mungkin lepas dari yang namanya sifat yang satu lagi, yaitu incremental. Ibaratnya kita punya bentuk besar yang ingin kita buat, maka untuk menyusunnya, kita akan mencari bagian-bagian yang bisa dibuat sedikit-sedikit. Dan yang kita utamakan adalah yang bagian-bagian yang penting. Jadi, kalau ada satu kotak besar, kita akan utamakan mana yang jelas, mana yang sudah pasti perlu dibuat, mana yang memang nilai tambahnya sudah terukur dengan baik. Hal-hal seperti itu yang akan terus kita kejar, yang akan terus dikejar dalam cara kerja Agile. Sampai akhirnya semua bagian ya, dari kotak besar itu terpenuhi. Itu pun kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, bisa jadi dalam perjalanannya ada pekerjaan-pekerjaan yang ternyata tidak sepenting yang dianggap di awal. Maka itu bisa jadi ditinggalkan dan tidak perlu diteruskan.
Setelah kita memahami karakteristik dan ciri cara kerja Agile barusan, kita bisa mulai membahas manfaatnya. Penting untuk diingat bahwa kalau kita bicara manfaat Agile itu ada dua jenis. Yang pertama, manfaat yang sifatnya langsung, yang benar-benar merupakan sebuah manfaat atau beberapa manfaat dari penerapan Agile, dan manfaat yang sifatnya hanya efek samping. Sayangnya, di dunia ini, manfaat yang sifatnya efek samping itu lebih diperhatikan. Kita akan bahas satu persatu. Apa saja manfaat Agile? Bagian ini saya tuangkan dalam buku ASN juga Basic Agile. Teman-teman bisa baca langsung atau silakan mengikuti pembahasan di sini. Yang pertama, dalam pengembangan aplikasi itu kan ada yang namanya risiko finansial ya. Saat kita membuat sesuatu yang ternyata kita tidak butuhkan. Nah, dengan sifat iteratif dan incremental yang ada dalam Agile, maka risiko finansial tersebut bisa kita minimalkan, kita turunkan. Selain itu, ada beberapa manfaat langsung lainnya yang sangat mudah diperhatikan atau sangat jelas terlihat melalui cara kerja Agile yang iteratif dan incremental. Pertama, sudah pasti akan ada peningkatan fleksibilitas dalam bekerja karena siap berubah. Lalu akan ada peningkatan kualitas karena di situ ada interaksi, ada komunikasi, ada kolaborasi. Yang terakhir, saat fleksibilitas meningkat, kualitas meningkat, maka kepuasan pun akan meningkat. Tiga hal ini adalah manfaat langsung penerapan Agile dan tiga-tiganya ini bisa didapatkan secara langsung. Bagaimana dengan efek samping? Ada beberapa efek samping yang bisa kita bicarakan. Saya akan letakkan itu di pojok kiri bawah agar tidak terlalu mendapat perhatian dari kita ya. Karena dalam dunia kerja pun saat kita menerapkan Agile, memang efek samping ini sesuatu yang sebenarnya memang ada, tapi jangan sampai menjadi perhatian utama. Ada dua efek samping yang sering kali mengambil perhatian dari manfaat langsung penerapan Agile. Yang pertama adalah percepatan pekerjaan. Ada banyak orang yang menganggap bahwa dengan menerapkan Agile, pekerjaan bisa menjadi lebih cepat selesai. Lalu ada juga efek samping di sisi biaya. Ada banyak orang juga yang menganggap bahwa dengan menerapkan Agile, biaya dapat dipangkas. Padahal pada kenyataannya, kalau kita perhatikan ya, ada pekerjaan besar seperti ini. Lalu yang dipilih adalah yang penting-penting saja. Begitu beberapa hal yang penting sudah dibuat, dia dianggap layak pakai atau layak rilis. Berarti sudah jelas kan ada percepatan pekerjaan. Kemudian ada bagian-bagian yang ternyata tidak perlu dikerjakan. Dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa akan ada tuh yang namanya pemangkasan biaya. Jadi ini sebenarnya adalah efek samping dari cara kerja Agile yang memang akan mendorong ke arah situ. Cuma fokusnya bukan pada percepatan dan biaya itu. Kembali lagi fokusnya adalah meminimalkan risiko finansial, meningkatkan fleksibilitas, meningkatkan kualitas, dan pada akhirnya meningkatkan kepuasan pengguna. Saat kita sudah bisa terarah melihat manfaat penerapan Agile pada hal-hal yang bersifat langsung, bukan pada efek samping, maka kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa mengoptimalkan penerapan Agile agar manfaatnya menjadi maksimal. Di dalam buku juga sudah saya bahas hal seperti ini. Ada beberapa kondisi yang memang akan membuat penerapan itu yang akan membuat penerapan Agile menjadi optimal. Kondisi seperti apa? Saat
pekerjaan yang kita lakukan ini masih berpotensi atau masih memiliki banyak kemungkinan percabangan, maka penerapan Agile sangat mungkin dilakukan. Kenapa akhirnya dalam pengembangan aplikasi Agile itu cocok? Karena risiko terjadinya perubahan pada kebutuhan pengguna, pada kondisi eksternal yang membuat akhirnya aplikasi itu juga harus berubah. Itu ada banyak sekali. Jadi dalam kondisi seperti ini memang akhirnya Agile sangat cocok diterapkan. Lalu yang kedua, saat kondisinya memang masih penuh tanda tanya. Apa yang ingin dibuat? Teknologi apa yang bisa kita gunakan untuk membuat produk tersebut? Kebutuhan pengguna atau bahkan penggunanya siapa saja? Kalau pertanyaan-pertanyaan ini masih muncul, maka sebuah cara kerja yang iteratif dan incremental menjadi pilihan yang baik. Jadi dalam kondisi seperti ini, Agile cocok diterapkan. Apalagi dalam kondisi kerja yang membutuhkan komunikasi, interaksi, dan kolaborasi yang intens, yang membutuhkan feedback secara berturut-turut, maka sudah pasti cara kerja Agile akan menjadi optimal. Semakin banyak komunikasi dan kolaborasi yang harus dilakukan, semakin relevan penerapan Agile di dalam kondisi kerja seperti itu. Ditambah lagi kalau kita melihat kembali model incremental, saat pekerjaannya atau pekerjaan terkait itu bisa dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, lalu bisa dikerjakan per bagian tersebut, maka itu membuat cara kerja Agile menjadi semakin cocok. Ini menjadi kondisi keempat. Nah, sebenarnya ada banyak lagi kondisi-kondisi yang membuat Agile ideal untuk diterapkan. Ada banyak lagi kondisi-kondisi yang membuat penerapan Agile menjadi optimal. Kondisi-kondisi itu yang akan membuat manfaat Agile menjadi maksimal saat Agile digunakan dengan baik. Tapi untuk saat ini hanya itu saja yang akan saya bahas. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, Amir pamit.